Perkenalkan, nama saya Yesinia Hanata Pasha dari kelas 12 IPA nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba praktikum mengenai asam basa dengan menggunakan indikator alami. Berikut ini adalah alat dan bahannya. Kita siapkan gelas yang sudah berlabel nama, saringan, cobek dan ulekan, 3 buah sendok, bunga asoka, kunyit, dan kol ungu sebagai indikator alami yang akan kita gunakan. Sampel yang akan kita gunakan yaitu deterjen, cuka, kapur, air mineral, air laut, dan perasan jeruk. Dan untuk langkah kerjanya, mari kita simak langkah kerja berikut ini. Untuk langkah kerja yang pertama, yaitu kita menggerus indikator yang sudah saya pilih. Nah, di sini saya memilih indikator kol ungu, kunyit, dan bunga asoka. Kita gerus sampai halus, kemudian kita saring dan ambil ekstraknya saja dengan menambahkan air mineral. Lakukanlah terhadap 3 buah indikator alami tersebut. Kemudian amati warna awal setiap indikator. Di sini saya akan membuat larutan untuk dijadikan sampel. Untuk jeruknya saya peras, kemudian menuangkan setiap sampel larutan ke dalam gelas yang sudah tersedia. Dan berikut ini adalah 5 sampel yang akan kita uji sifat asam basanya. Di sini saya memiliki air sabun, air kapur, air jeruk, cuka, dan air laut. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba sampel yang sudah kita buat. Di sini saya akan menguji sampel air sabun. Kita tuangkan air sabun ke 3 gelas yang sudah diberikan label dengan perbandingan 2:2. Campur setiap indikator ke dalam gelas yang sudah sesuai dengan namanya. Dan gunakan sendok yang berbeda-beda ya. Berikut ini adalah perubahan warna yang terjadi pada larutan sabun. Untuk larutan kedua, kita akan menguji larutan kapur. Dan ini adalah perubahan yang terjadi dari air kapur yang sudah diuji dengan 3 indikator alami. Larutan yang ketiga, kita akan menguji air jeruk. Dan berikut ini adalah perubahan yang terjadi dari larutan air jeruk. Untuk larutan yang keempat, kita akan menguji cuka. Berikut ini adalah perubahan yang dihasilkan dari cuka. Dan larutan yang terakhir, kita akan menguji air laut. Dan berikut ini adalah perubahan yang dihasilkan dari air laut. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum asam basa dengan indikator alami yang sudah saya lakukan. Untuk yang pertama, warna awal indikator. Kubis ungu sebagai indikator pertama berwarna ungu pekat. Kemudian bunga asoka sebagai indikator kedua berwarna merah pekat. Dan indikator ketiga yaitu kunyit berwarna orange pekat. Yang kedua adalah mengamati perubahan warna pada setiap larutan yang kita uji. Kemudian kita menggambarkannya dalam bentuk trayek pH. Untuk sampel yang pertama yaitu air sabun.
Ketika air sabun dicampur dengan kubis ungu, akan berubah warna menjadi biru, sehingga menghasilkan rentang pH 7,5 sampai 10,5. Ketika air sabun dicampur dengan bunga asoka, akan berubah warna menjadi kuning kecoklatan, sehingga menghasilkan rentang pH 4 sampai 10. Dan ketika air sabun dicampur dengan kunyit, akan berubah warna menjadi merah kecoklatan, sehingga menghasilkan pH lebih dari sama dengan 10. Berdasarkan trayek, maka dapat dikatakan pH air sabun memiliki rentang 10 sampai 10,5, sehingga bersifat basah. Untuk sampel yang kedua adalah air jeruk. Ketika air jeruk dicampur dengan kubis ungu, akan berubah warna menjadi merah keunguan, sehingga menghasilkan trayek pH kurang dari sama dengan 6,5. Kemudian, air jeruk ketika dicampur dengan bunga asoka akan berubah warna menjadi merah pucat, sehingga akan menghasilkan trayek kurang dari sama dengan 4. Dan air jeruk ketika dicampur dengan kunyit akan berubah warna menjadi kuning, sehingga akan menghasilkan trayek pH kurang dari sama dengan 9. Berdasarkan trayek, dapat disimpulkan bahwa pH air jeruk kurang lebih adalah kurang dari sama dengan 4, maka bersifat asam. Sampel yang ketiga adalah air kapur. Ketika air kapur dicampur dengan kubis ungu, akan berubah warna menjadi hijau kebiruan, sehingga memiliki rentang pH 10,5 sampai 12. Kemudian, air kapur ketika dicampur dengan bunga asoka akan berubah warna menjadi hijau pucat, sehingga menghasilkan trayek pH lebih dari sama dengan 10. Dan air kapur ketika dicampur dengan kunyit akan berubah warna menjadi merah kecoklatan, sehingga akan menghasilkan trayek pH lebih dari sama dengan 10. Berdasarkan trayek, dapat dikatakan bahwa pH air kapur kurang lebih adalah kurang dari sama dengan 10,5, maka bersifat basah. Untuk sampel yang keempat adalah cuka. Ketika cuka dicampur dengan kubis ungu, akan berubah warna menjadi merah keunguan, sehingga menghasilkan trayek pH kurang dari sama dengan 6,5. Ketika cuka dicampur dengan bunga asoka, akan berubah warna menjadi merah pucat, sehingga menghasilkan trayek pH kurang dari sama dengan 4. Dan ketika cuka dicampur dengan kunyit, akan berubah warna menjadi warna kuning, sehingga menghasilkan trayek pH kurang dari sama dengan 9. Berdasarkan trayek, dapat dikatakan bahwa pH cuka kurang lebih adalah kurang dari 4, maka bersifat asam. Untuk sampel yang terakhir adalah air laut. Ketika air laut dicampur dengan kubis ungu, akan berubah warna menjadi ungu kebiruan, sehingga memiliki rentang pH 6,5 sampai 7,5. Ketika air laut dicampur dengan bunga asoka, akan berubah warna menjadi kuning pucat, sehingga memiliki rentang pH 4 sampai 10. Dan ketika air laut dicampur dengan kunyit, akan berubah warna menjadi kuning, sehingga memiliki pH kurang dari sama dengan 9. Berdasarkan trayek pH air laut memiliki rentang yang kurang lebih 6,5 sampai 7,5, sehingga dapat dikatakan bahwa pH air laut mendekati netral. Nah, di sini terjadi ketidakcocokan, karena sifat air laut yang sebenarnya adalah netral. Namun ketika saya gambar trayek pH, ternyata pH-nya tidak sama dengan 7. Hal ini dikarenakan indikator alami yang saya gunakan, yaitu kubis ungu, bunga asoka, dan kunyit, tidak memiliki trayek pH asli yang sama dengan 7 atau tepat pada 7.
Nah, untuk itu ketika kita menggambar trayek pH, tidak ada satu garis lurus yang tepat pada 7. Dari hasil praktikum asam basa dengan indikator alam yang sudah saya lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa larutan yang bersifat basa yaitu air sabun dan air kapur dengan pH lebih dari 7. Kemudian, larutan yang bersifat asam yaitu air jeruk dan cuka dengan pH kurang dari 7. Dan yang terakhir adalah larutan yang bersifat netral yaitu air laut dengan pH sama dengan 7. Sekian percobaan asam basa yang sudah saya lakukan dan penjelasan mengenai hasilnya. Semoga apa yang sudah saya lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Yesini Hanata Pasha, terima kasih.